Ibu-ibu, setelah tadi kita sudah membahas tentang pelayanan disabilitas berat di masyarakat, kemudian tadi kita sudah bermain tentang peta peduli disabilitas ya. Terus kita juga sudah melakukan refleksi. Maka sekarang kita akan menyimpulkan apa-apa saja pelayanan disabilitas berat yang ada di masyarakat. Sudah saya bagi semua kan fotokopi flip chartnya, nanti kita bisa baca dan kita jelaskan satu persatu. Minta tolong dibacakan dari yang nomor 1, Sumia. Nomor 1, pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS Kesehatan. Oke. Memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS Kesehatan. Ibu-ibu masih ingat kan tadi apa itu disabilitas? Ya, jadi disabilitas itu orang yang berkebutuhan khusus, jadi misalkan di lingkungan kita sekitar ini ada orang yang seperti itu ya, maka kita ini jangan berdiam diri. Barangkali apa yang perlu dibantu, kalau misalkan dalam keluarganya itu ada yang bisa mengatasi ya, misalkan antara anggota keluarganya itu ada yang bisa membuatkan KTP, BPJS, tapi dia nggak tahu kalau orang yang disabilitas ini harus dibuatkan, kita harus kasih tahu. Gawek no akte, gawek no BPJS, nawitas waktu-waktu nawi pas foto, kita harus ngasih tahu. Barangkali keluarganya itu tidak paham, gitu ya. Oke. Kemudian yang nomor 2, minta tolong Ibu Hanima Memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP identitas. Oke. Ini juga sama sebetulnya seperti yang tadi ya. Cuma yang tadi itu kan BPJS, mungkin kalau yang sekarang KTP. Jadi misalkan orang yang disabilitas itu dalam keluarganya nggak ada yang mampu untuk membuatkan ini, maka kita sebagai tetangga juga harus membantu memfasilitasi, misalkan membantu menguruskan gitu loh. Kalau misalkan anggota keluarganya masih ada yang ngurusi, ya kita ngasih tahu anggota keluarganya. Tapi kalau memang nggak ada sudah yang mampu menguruskan, maka kita sebagai tetangga, sebagai warga masyarakat juga harus membantu dia. Karena sebetulnya disabilitas itu juga sama seperti kita, jangan dibeda-bedakan. Itu maksudnya, Oke. Selanjutnya dibacakan Bu Asia. Membuat kebijakan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana atau prasarana umum di masyarakat. Ya, coba dibacakan sarana dan prasarana umumnya kira-kira apa saja, Ibu Dewi minta tolong dibacakan. Masjid, sholat, gereja yang dapat dilakukan masjid. Selanjutnya, parkir tempat umum khusus mobil. Pintu mudah dibuka, ditutup, dan dilalui oleh difabel. Pembuatan rak toilet khusus untuk difabel. Jadi seperti ini. Kadang sekarang fasilitas umum itu masih banyak yang tidak dilengkapi oleh yang dibutuhkan untuk difabel atau disabilitas, contoh misalkan kayak di toilet, kadang kan ada yang harus ada pegangannya di pinggir itu loh Bu, biar memudahkan itu orang-orang yang disabilitas itu untuk mempergunakannya gitu. Jadi misalkan di musola, misalkan sarana dan prasarananya itu belum ada fasilitas untuk disabilitas, mungkin kita bisa ngasih usul sama yang pengurus masjidnya atau gimana gitu, supaya sarana-sarana umum itu juga dilengkapi oleh fasilitas yang untuk disabilitas, seperti itu maksudnya. Bisa dipahami nggih? Nggih. Selanjutnya minta tolong dibacakan Bu Limatul. Memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan desa pendidikan salah Jadi juga penyandang disabilitas itu harus kita kasih kesempatan
dikucilkan. Misalkan di lingkungan ada acara apa gitu ya, jangan dikucilkan. Ayo kita ajak supaya dia itu juga merasa dibutuhkan, Bu, nggak merasa dikucilkan, ya. Karena kalau orang disabilitas itu biasanya sensitif ya. Kalau misalkan kita ajak bergabung kan nanti semangatnya itu juga tumbuh, ngoten nggih. Nah, yang terakhir saya bacakan, memberikan informasi jika terdapat keluarga dan penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan dinas sosial, lembaga masyarakat atau puskesmas. Jadi misalkan misalkan dia juga butuh biasanya kan butuh rujukan apa, kita juga ngasih informasi sama keluarganya gitu ya. Jadi seperti itu.